Udah ada sebuah contoh bahwasannya ketika demand yang kuat itu di break teman-teman ya, maka dia itu akan menjadi sebuah atap. Pertanyaannya, ketika demand berkali-kali di break atau sorry ya, demand yang udah di break jadi supply. Ketika supply itu di break berkali-kali atau disentuh berkali-kali, dia itu berpeluang untuk dijebol teman-teman. Buktinya sudah ini ya. Buktinya itu datanya sudah ada ini teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu hapus. Nah, ini berpeluang kalau misalnya kita belajar pattern. Nah, ini kita tarik, ini hubungkan kaki ke kakinya. Ini disebut dengan ascending triangle teman-teman ya. Ascending triangle artinya itu dia tuh bisa melakukan sebuah continuation dan juga bisa reversal ya teman-teman ya. Ketika di atapnya tuh di break, satu poinnya di break, dia itu akan naik ke atas. Nah, berhubung nanti ada news, bisa jadi di gold ini ya teman-teman ya. Kurang berapa menit lagi nih? Kurang 10 menit lagi ya. Di gold bisa jadi dia turun dulu ke bawah, setelah itu dihantarkan lagi ke atas. Bisa jadi seperti itu. Who knows ya, tidak ada yang tahu ya teman-teman ya. Intinya kita itu membaca iramanya daripada sebuah pergerakan harga itu sendiri. Iramanya bilang seperti ini. Semisal tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya udah berarti kita itu kena floating loss ya. Berarti dagang kita itu nggak laku teman-teman ya. Simpelnya seperti itu aja. Oke, mungkin ada analisa lain nih dari dari teman-teman yang lain di sini. Ada Abdul Razak, oh, Butri ini belum hadir ya, Butri ya. Bentar tak anukan dulu. Aha, apa kabar Bu? Oh, Zoom-nya belum saya kasih ya. Bentar, bentar, bentar. Biar dia tuh ngikutin juga. Ketawa lihat ekspresi dekat Maniri di foto tuh. Oke, oke teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ada analisa juga nih. Ada yang mau dianalisakan? Oke, USD JPY ini ada request dari salah satu teman kita. USD JPY kita lihat teman-teman ya. Oke, kita lihat seperti ini. Kalau kita lihat sekilas sepintas, ini merupakan sebuah ABC correction ya teman-teman ya. Ini satu, terus ini dua, ya, ini tiga. Itu ya kalau lihat sepintas seperti itu ya teman-teman ya. Karena range kita dari sini ya teman-teman ya. Bentar. Nah, karena di sini kita lihat beberapa kali dia itu memang kalau lihat secara kasat mata dia itu lagi bull ya. Namun di sini itu ada riak-riak kecilnya itu di sini kita lihat ini ya. Ini EBC correction. Jadi selama dia itu belum di break daripada rally base drop di atas, rally base drop di atas, ingat ya pelajaran kemarin bahwasannya itu merupakan supply and demand reversal ya. Oke, rally base drop dan juga drop base rally itu merupakan sebuah area tahanan reversal. Tahanan ibaratnya itu jadi sebuah resisten teman-teman ya. Jadi kita bisa tarik dari sini ke sini. Ini merupakan sebuah area supply atau base besar ya teman-teman ya. Itu ada beberapa orderan. Nah, namun kita presisikan lagi nih. Ini kita presisikan di bawah sini ya, oke. Karena ini merupakan sebuah low terakhir. Kalau misalnya kita turunkan ke tarif yang lebih kecil teman-teman, ini disebut nanti order flow. Nanti di pembelajaran selanjutnya, di kelas selanjutnya akan diajarin teman-teman ya. Nah, di sini merupakan sebuah order flow ya. Ini merupakan sebuah benteng untuk tahanan kita untuk kenaikan lebih tinggi lagi teman-teman. Itu ya. Jadi ini udah komplit nih. Artinya udah komplit A, B, C, D gitu ya. Oke, selamat bergabung Mas Rizaldi. Oke, nanti untuk plan kali ini USD CAD sama XAUSD ya teman-teman ya. USD JPY ini masih belum itu ya, masih ini critical point teman-teman ya. Ini memang disentuh ke bawah, namun di sini ada belum closing price, bisa jadi dihentakkan lagi setelah news, turun ke bawah lagi. Kita lihat nah nanti itu seperti apa reaksinya teman-teman. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ini kurang 6 menit lagi Mas, teman-teman. Mas Jai, Euro CHF Mas Jai, kalau dari yang satu kan udah kesentuh supply-nya nih Mas Jai.
Oke, Euro Swiss. Kita lihat Euro Swiss. Oh, mantap. Oh, kemarin saya udah entry buy juga di sini ya. Udah entry buy ini coret-coretan kemarin. Udah kena TP juga, teman-teman. Jadi kita lihat Euro CHF. Kalau kita lihat sekilas daripada Euro CHF ya, di sini tuh kita lihat supply demand-nya dulu deh. Di sini ya. Jadi di sini ada order flow. Nah, kita presiskan lagi. Ini yang disebut dengan istilahnya apa itu? Orderan yang bertumpukan di sini yang harus dijemput dulu, teman-teman ya. Terbukti juga di sini ini sudah di break trend line. Nah, ini break trend line, teman-teman ya. Kita break trend line di sini. Setelah itu kita tarikan di sini. Ini yang disebut dengan pattern descending broadening wedge ya, teman-teman ya. Descending broadening wedge. Jadi misalnya kayak gitu, tarik seperti ini bisa dibilang broadening wedge. Oke. Ini time frame lebih besar. Artinya dia itu memang ada istilahnya itu ada chance untuk naik ke atas lagi. Kalau kita lihat perhatikan, semisal nanti newsnya itu berdampak gitu teman-teman ya, dampak juga ke Euro Swiss semisal nanti itu bisa jadi langsung terbang. Tunggu biasanya kalau misalkan di normal itu dia tuh koreksi dulu teman-teman ya. Idealnya itu koreksi dulu ya. Jadi semua itu idealnya itu tarik nafas dulu sebelum dia itu untuk melanjutkan lagi ke atas teman-teman. Oke, kita lihat cara trade waktunya seperti apa ya Pak. Oke, untuk cara trade seperti news seperti apa yang jelas kita hanya bisa itu teman-teman ya. Pertama kali itu mapping ya, pertama kali itu mapping atau forecast ya istilahnya itu. Harganya akan kemana sih pergerakannya gitu. Terus yang kedua, setelah kita tahu mappingnya itu di mana saja lah, ini kita tunggu reaksinya dari situ ya. Sebenarnya sih kalau misalnya kita trading di news itu lebih ke spekulatif banget ya teman-teman ya. Karena pergerakan harga itu bisa ngocok ke atas dulu, terus ke bawah lantam lagi, ngocok ke atas gitu. Tapi pada hakikatnya akan mengikuti tren pada awalnya itu misalnya dia lagi bearish ya udah akan turun. Cuman reaksinya itu dari 5 menit, 10 menit, 15 menit, at least itu paling lama itu ya 20 menit ya, setengah jaman gitu. Dia tuh ya masih ngocok-ngocok gitu teman-teman ya. Artinya ngantam ke atas, ngantam ke bawah, ngantam ke atas lagi. Pada hakikatnya dia tuh akan turun lagi ke bawah. Nah, untuk mengetahui itu downtrend, uptrend seperti apa ya, itu dari market structure atau trend analysis ya teman-teman ya. Jadi di sini ada Mas Rizaldi tadi yang menanyakan. Jadi gini ya, Mas Rizaldi nanti Mas Rizaldi itu bisa kontak admin ya untuk menanyakan itu kapan dia itu ada istilahnya itu ada diskusi bareng dan ada kelas bareng. Itu seperti apa? Itu caranya bagaimana? Nanti Mas Rivaldi itu bisa kontak admin itu di nomor 087 ya. Ini saya tuliskan tuh ya. Jadi ini saya tulis dulu 087 803 triple 8979. Nanti Mas Rizaldi tanya aja sih, Min, gimana sih untuk bisa trading bareng atau istilahnya persyaratannya untuk bisa kita ngumpul-ngumpul sama trader lain yang ada di Malang gitu ya teman-teman ya. Tuh. Oke, saya lihat lagi. Oke, di sini ada 8 peserta, ada Bu Tri Wihartini. Oke, selamat bergabung Bu Tri. Ini yang di live TikTok di tap-tap dulu dong. Nanti akan saya keluarkan entry ya gitu teman-teman ya. Walaupun nanti kita lihat floatingnya itu teman-teman. Bismillah ya teman-teman ya. Kita floating profit hari ini ya. Bismillah profit ya. Bismillah. Jadi kalau misalkan kita trading news full ya. Full itu bicara tentang masalah spekulatif ya. Oke ya. Itu bicara full spekulasi. Paham ya teman-teman ya. Artinya di sini itu ketika ada news memang kembali lagi ke market action discount everything ya teman-teman ya. Memang dia tuh pergerakan akan terlihat daripada struktur dari pergerakan harga itu sendiri. Namun di pertama kali news itu dirilis 5 menit, 10 menit, 15 menit itu akan bikin gocekan yang bikin panik kita gitu teman-teman. Apalagi di gold ya. Apalagi di gold. Kalau di crosspair kayak apa itu namanya Euro Swiss, pound sterling terhadap Kanada itu lebih masih psikis kita itu mental kita masih nggak tergoyangkan teman-teman ya. Soalnya itu kecil, range-nya itu kecil ya. Beda sama kayak di gold. Ya, ingat ya kemarin ya, materi kita kemarin, ingat kalau misalkan ada demand itu yang udah valid malah di break, sentuhan pertama kita bisa full margin kita ya. Ini kan udah sentuh pertama nih, kita bisa full margin sebenarnya itu. Dari sini ke sini aja udah dapat berapa nih? Udah dapat 120 pips. Gokil nggak? Gokil. Apalagi nih di H1. Ini kurang 1 menit lagi teman-teman. Oke, kita lihat ya.
kita lihat reaksinya itu, semisal dia tuh gerak ke atas, saya langsung siap-siap untuk entry. Oke, turun teman-teman ya. Sorry, sorry. Kita lihat USD. Kita lihat ya, teman-teman. Belum itu ya, teman-teman ya. Saya juga kaget, teman-teman ya. Bagus buat dolar ya, teman-teman ya. Oke, kita sell, teman-teman. Oke. Otomatis SL-nya taruh di atas ini, teman-teman ya. SL itu 19,56, ini agak riskan, teman-teman ya. Sebenarnya idealnya itu akan di atas, cuman kita itu entry-nya di sini ya. Karena ini di zone, kalau misalkan di break ya udah kita kena SL. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Sip. Oke ya, teman-teman ya, kita sell itu SL-nya 19,56, itu agak tricky ya. Jadi kita ngambil zone. Ini kan ada imbalance sebelumnya ya. Kita tarik ke atas dikit, teman-teman. Kita tarik ke atas sedikit lagi, baru kita tutup. Oke ya. Untuk TP-nya itu ya kita idealnya itu di swing low terdekat ya. Swing low terdekat kita lihat dulu deh. Nanti reaksinya seperti apa di sini kita bisa close manual. Iya, Pak. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti kita bisa close manual, teman-teman. Jadi kita lihat, ingat ya, soalnya di sini tuh udah 2 kali tersentuh. Ingat ya, reaksi daripada harga itu nanti kita lihat US dikit naik biasanya ya. Udah masih. Oke ya. Teman-teman dari sini ngikutin ya, teman-teman ya. Artinya ini masih critical point, ya, oke? Karena udah 2 kali tersentuh. Efek daripada news itu kita lihat, ya, ya. Oke, selamat bergabung, Mas Agus Maksum. Tidak bisa berdagang saya dah. Oke ya. Jadi untuk di gold itu, ya Pak. Oke ya teman-teman, kita lihat ya. Artinya barusan news itu mengatakan bagus buat dolar teman-teman. Kita lihat ya di sini ya. Nah ini, nah 324 artinya bagus buat dolar. Berarti idealnya itu gold itu akan turun teman-teman ya. Kembali lagi ke price action tadi ya teman-teman. Kembali lagi ke price action. Ketika demand ini malah di break teman-teman ya, dia itu akan jadi atap. Ingat harus yang pertama kali touch ya. Ini yang disebut dengan FTR teman-teman. Nah, ketika touch pertama kali FTR ini ya teman-teman ya. Dia tuh akan pasti dia tuh akan turun walaupun bukan 100%. Artinya kita bisa full margin di sini teman-teman. Ya, kalau sentuhan kedua ini udah sentuhan ketiga, artinya dia tuh berpeluang untuk dijebol. Reaksi dari gold ini kan kita memanfaatkan newsnya doang teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat dulu ya. Sama kasusnya di USD CAD ya. USD CAD ketika ada demand di break, disentuh beberapa kali dia tuh akan dijebol. Sama dengan ini ya. Jadi itu memang ada sebuah koreksi dikit, jadi kita bisa cari untuk posisi buy. Nah ini ya contohnya. Masa ini pas gagal ini, Rek. Bahaya nih kalau gagal hari ini ya. Tidak masalah teman-teman ya. Kemarin-kemarin ya alhamdulillah ya. Hah? Eh, ada yang ditanyakan nih teman-teman. Ada yang ditanyakan enggak? Belum ada Mas Jai. Hmm.
Ingat ya, ini bisa close manual gitu teman-teman ya. Bisa jadi dia itu akan diberi juga ke atas gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini, ingat kalau misalkan udah 2 kali atau 3 kali dia tuh disentuh, berpeluang dia tuh akan dijebol juga. Tapi kita bisa lihat reaksinya memanfaatkan sedikit dari sini sampai at least dia tuh di 1944 lah kita bisa di close gitu ya teman-teman ya. Bisa di close paruh kayak terserah teman-teman. Di close paruh tidak masalah. Oke, sambil ngopi dulu teman-teman. Kita nunggu pergerakan turun dulu. Kita ngopi santuy-mantuy. Nanti yang di TikTok jangan lupa di tap-tap teman-teman. Nanti akan ada pelajaran seperti ini. Gimana sih cara untuk mapping-mapping yang benar seperti apa? Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang tanya ini indikatornya fungsinya apa sih? Ini untuk mencari sebuah divergen ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini tuh masih belum ada divergen ya. Ini lower low, lower high, ini juga lower high. Ini low, ini juga lower low sama dengan. Artinya convergen ini teman-teman ya. Masih belum ada tanda-tanda gitu. Tapi kita lihat aja teman-teman. Kita close manualnya. Dikit-dikit aja teman-teman ya. Bisa di close manual gitu teman-teman. Ya Pak. Kita tunggu reaksinya bentar. Saya bisa turunkan ke time frame yang lebih kecil teman-teman. Bentar ya. Soalnya di sini itu ada juga penghadang teman-teman ya. Ini juga ada penghadang teman-teman ya. Ini ada penghadang ya teman-teman ya. Ada penghadang 1 poin aja malah diberi kita. Jadi kejarnya itu di 1944 teman-teman. Oke, mungkin yang lain ada yang tanyakan nih, yang di Zoom. Ingat ya teman-teman ya, jangan maruk target sampai ke bumi, sampai ke sini ya, 1941 ya. Kita amankan dulu. Artinya apa? Dia tuh masih berpotensi untuk tarik nafas dulu ke atas ya, karena ini sudah valid jadi lower low teman-teman ya. Ketika sudah valid jadi lower low, dia itu akan terjadi sebuah apa itu namanya internal structure. Dia itu kalau turun lagi dikit, terus ada tarik nafas lagi ke atas, cari titik entry point. Setelah itu dia follow the trend turun ke bawah, mengikuti dari time frame yang lebih besar, biasnya itu sedang bearish teman-teman. Gitu ya. Ya ini ya. Jadi ini kita bisa presisikan lagi. Oke. Ini ternyata nunggu ini ya. Aduh, ini kok lama pergerakannya nggak kayak NFP kemarin ya. Langsung cut-cut gitu. Ya, ya benar Mas Jaya. Biasanya kan langsung dia Mas. Iya, waktu NFP kemarin kan enak langsung pure enak ini langsung. Langsung langsung TP Mas. Siapa? Mudah-mudahan ini closing price-nya itu di sini teman-teman ya. Sementara kalau di reject itu riskan teman-teman.
Mudah-mudahan turun teman-teman. Bismillah, yuk. Kopinya disedot dong. Kopi. Kopinya diminum, rokoknya disedot. Ya. Oke ya teman-teman. Ini teman-teman bisa opsional ya. Teman-teman semisal udah mau mengamankan dulu, oke. Ini udah running, istilahnya itu berapa ini ya? 100 ya. Masa 100 gini? Satu poin, teman. Satu poin teman-teman. Jadi nggak terlalu itu ya. Ini masih gerak jalan teman-teman marketnya ya. Paling nih teman-teman. Ya. Ya, kita tunggu di ini ya, closingnya. Coba kita lihat di TradingView kurang berapa menit sih? Closingnya gold. Closingnya gold ini kurang 3 menit ya. Ya, ini kurang 3 menit. Semisal dia itu bentuknya merubozu, teman-teman tanpa ngekor, dia itu kemungkinan besar ya. Kita bicara tentang masalah probability di 1943 atau 1944 teman-teman. 1942 ya. Semisal dia itu closingnya itu ngekor, ya itu teman-teman ya. Bisa jadi kategorinya itu ini, apa itu namanya? Kopi, teman-teman. Kopinya dulu, teman-teman. Aduh, saya juga deg-degan, teman-teman. Kita ya jangan jauh-jauh nunggu di H1 ya. Takut di reject kuat banget, teman-teman. Ini ya, kurang 2 menit lagi ya. Aduh, ini udah mulai di reject kecil-kecil, teman-teman ya. Hmm, hmm, hmm. Kopi mulai dingin, teman-teman. Kopi mulai dingin nih, teman-teman. Ya, intinya poinnya teman-teman paham ya. Kapan kita entry-nya itu sesuai dengan teknik itu bekerja. Ini ya, reason ini kuat. Ini di reject pertama kali. Reject sentuhan pertama kali kita bisa langsung entry full margin kayak kemarin ya. Nah, sentuhan kedua dan ketiga itu masih riskan, teman-teman ya, riskan ya. Makanya saya tuh di sini high risk ya. Saya tulis di sini high risk karena dasarnya itu dari sini, teman-teman ya. Dasarnya itu dari sini. Amannya sih kita nunggu unfill order di sini, di atas sini ya. Ya, at least ya di sini. Aduh. Mas Riki, kopinya udah dingin Mas Riki nih. Apa masih panas atau Riki? Udah habis kopi ya, Mas. Iya ya. Ini kopi saya udah dingin banget nih Mas. Ini teman-teman poinnya udah ngikutin, udah paham. Eh, Beginilah, kalau misalkan kita trading itu di news ya, teknikal itu belum tentu bekerja 100% ya. Namun ketika melihat data seperti ini, ya apalah daya kita udah entry, datanya ternyata bagus buat dolar,
Semisal berkata lain, ya kita terima ya. Ini contoh kasusnya di sini ya USD CAD ya. Contoh kasusnya USD CAD. Ini ada demand yang masih bagus, yaitu di break ya. Sentuh pertama dia tuh benar Junam. Sentuh kedua, sentuh ketiga, ya udah kita sebenarnya ngambil itu jangan jauh-jauh sampai ke bawah. Ya, at least berapa pips gitu eh, bisa tutup. Nah, USD CAD itu kalau kita bicara tentang masalah order flow-nya itu daerah sini teman-teman ya. USD CAD, oke, USD CAD poin sekian ya. 1.3314 ini merupakan sebuah area sell kita ya. Karena ini ternyata sedang bearish, oke ya. Ini ternyata sedang bearish. Hmm. Aduh, kan di reject teman-teman. Hmm, ini 20 pips ya. Dari sini ke sini 20 pips. Parah, parah. Hmm, di reject. Teman-teman, ntar kita entry tadi di sini kita hitung. Ini 30 pips ya. 30 pips ini di reject teman-teman ya. Ini ternyata respect ke sini teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu, tunggu. Ini soalnya di sini kalau misalkan kita lihat bicara tentang masalah price action di M15 ini mendukung ya. Di sini itu juga mendukung ada inside bar, oke. Ini inside bar, ini inside bar. Dia itu sudah di break ya, udah di tes. Kalau kita bicara tentang masalah candlestick pattern seharusnya dia itu bisa turun ya ke bawah. Nah, ini kuncinya di sini teman-teman ya. Di 1953 ada yang close body di sini yaitu berarti masuk ke internal structure, akan masuk ke area 1958 ya. Untuk menyempurnakan downtrendnya itu teman-teman, koreksinya untuk menyempurnakan koreksinya ya. Nah, kita coba ukur dulu kira-kira targetnya sampai mana. Ini ada swing kecil, nanti ada pelajaran juga tentang Fibonacci teman-teman, ada swing kecil. Ini kan betul. Jadi 1272 kalau misalkan di reject di 1272 ini merupakan sebenarnya apa itu namanya ya? False break ya. False break dari 1272. At least semisal dia itu closing body di 1272 bisa jadi dia itu ke 1618. Itu ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada ide atau ada apa nih? Ada kopinya atau masih dingin atau udah panas? Untuk di ini nanti USD CAD kita pantau teman-teman USD CAD ya. USD CAD ini geraknya tuh masih bearish ya. Secara major time frame itu masih bearish. Selama ini di area sell ini belum di break teman-teman, ini merupakan sebuah apa itu namanya? Penentuan. Penentuannya ketika itu di break ke atas berarti transisi itu dimulai. Oke ya. Ketika transisi dimulai berarti clear semua open posisi sell kita, hapus ganti posisi buy teman-teman. Ya. Mudah-mudahan turun teman-teman biar kopi panas lagi. Ingat ya, di ini nanti kita perhatikan juga deh di sini 1944 kita perhatikan di situ. Kalau kita lihat dari sini kan ada gap ini ya teman-teman ya. Ini ada gap nih. Ini yang sangat bayar yang sangat besar. Seharusnya gap itu akan ditutup. Ini kan sebenarnya udah ditutup setengahnya ya teman-teman ya. Udah ditutup setengahnya, dipantulkan lagi ke atas. Ini ada chart. Untuk Euro USD gimana Mas? Oke, sebenarnya ada eh, tradingan Euro USD ya teman-teman ya. Di sini ini saya open posisi buy teman-teman ya tadi. Pertimbangannya itu kalau kita lihat dari tren ini ya, tren ini memang sedang bullish tapi koreksinya itu dalam.
Ketika koreksi itu dalam, itu berpotensi jadi koreksi ABC correction ya teman-teman. A, B, C koreksi. Jadi sini A, B, C. Nah, C ini masih belum jadi. Dia bisa jadi dia itu turun-turun ke bawah. Kenapa saya entry buy di sini teman-teman? Pertanyaannya gitu ya. Makanya itu untuk TP-nya itu saya tidak jauh karena ini berpotensi juga teman-teman ya. Ini berpotensi eh, yang teman baca double top ya, bisa dibilang double top. Sorry, double bottom. Makanya itu ngincar di neckline-nya itu teman-teman ya. Tapi kita lihat deh, lihat aja newsnya soalnya USD bagus teman-teman ya. News USD itu bagus ya. Jadi ini salah satu istilahnya apa? Salah satu trading itu nggak selalu profit loh. Ada lossnya juga. Yang bikin trader itu sukses hendaknya itu ya dari money manajemennya sendiri ya. Dari money management itu sangat penting teman-teman. Jadi walaupun tekniknya itu 100% itu diakui oleh dunia, tapi money manajemennya tidak bagus, ya bahaya teman-teman ya, bahaya. Oke, kopi udah mulai panas lagi teman-teman. Alhamdulillah, ini udah floating profit lagi teman-teman. Kita nunggu dia tuh closingnya gimana. Terus manual aja teman-teman ya. Oke, mungkin yang lain ada yang ditanya juga, kayak seperti Mas Dani ini menanyakan untuk Euro USD. Wah, ini lama ya. Ini lama teman-teman. Hmm, Ini lama teman-teman. Aduh, AUD USD Mas Jai. Oke, siap, siap. Kita lihat AUD USD. AUD USD sebenarnya udah saya analisa juga tadi. AUD USD. Kita lihat AUD USD. Mana AUD USD, AUD USD. Ini sudah saya mapping-mapping juga, teman-teman ya. Udah saya tanda-tandain juga. Ini kita lihat nanti area buy-nya itu, teman-teman ya. Ya, itu korelasinya tuh positif ya, teman-teman ya. Aussie sama emas ya. Udah saya mapping juga teman-teman. Semisal mau di scalping nanti ketika di area sini 0,653 mau scalping nanti di situ kita bisa turunkan ke lebih kecil. Namun sekarang masih belum ada tanda-tanda untuk naik teman-teman ya. Karena saya mapping tadi kalau kita lihat di time frame lebih kecil juga di H1 at least di H1 ya mapping. Ini strukturnya itu udah kelihatan turun ya. Ini tinggal bentuk nanti itu koreksinya sampai mana sih? Nah, berarti di kelas selanjutnya teman-teman akan belajar tentang masalah Fibonacci. Saya selalu bilang Fibonacci ya. Karena ini merupakan sebuah acuan, buat acuan bukan kita jadikan patokan ya. Maksudnya buat kita jadikan confluence. Jadi kita tarik dari sini ke sini XAY ya. Di 1618 ini masih belum tersentuh ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini merupakan low valid itu karena ngebeli swing high terdekat. Berarti impulsifnya di mana? Impulsifnya itu dari sini ke sini teman-teman. Ini impulsif, terus dia itu koreksi. Oke. Nah, setelah itu dia impulsif lagi. Artinya ini sudah komplit ya. Ini A, B, C, D. Ah, berarti kita kalau misalkan mau counter trend, kita bisa turunkan lagi ke time frame lebih kecil. Itu sampai mana? Nunggu ini valid dulu teman-teman. Lower low-nya nunggu valid, Pak. Harus break swing high terdekat. Oke ya. Swing high terdekatnya awalnya kan di sini tadi saya marking. Ternyata dia tuh di break ke bawah udah bentuk swing high di sini. Jadi kita bisa turunkan level kecil. Kira-kira di situ tuh ada apa? Nah, di sini. Ternyata di swing high di sini itu sama dengan time frame yang lebih besar. Ini belum terbentuk struktur lagi. Bentuk struktur di mana? Swing high di atasnya teman-teman ya. Swing high di atasnya ternyata udah terbentuk struktur. Artinya kita bisa melakukan counter trend buy ketika dia itu break ke atas, tunggu jari tes lagi ke bawah, setelah itu kita buy. Itu ya. Arti skenario-nya itu ketika dia tuh break daripada sini, swing high di sini teman-teman ya. Tunggu dia retest lagi ke bawah, baru kita bisa entry buy gitu ya, entry buy. Itu ya teman-teman ya. Oke? Dan skenario gini.
Alhamdulillah. Oke, kopi saya panas lagi, teman-teman. Oke ya, jadi saran saya sih teman-teman, semisal udah nyentuh di 1944 ya, itu teman-teman bisa close manual atau bisa full atau set BI tidak masalah. Tapi yang jelas nanti saya akan close di 19, tunggu ini closingnya dulu ya. Sebenarnya kalau closing masih reject, arah RRS ini biar tidak ngambil resiko, saya itu akan saya close gitu teman-teman ya. Soalnya di sini ya masih ada floatingan nih saya ini, Euro USD teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi walaupun strateginya sebagus apapun, kalau money management tidak bagus, ya amburadul teman-teman. Oke? Semisal XAUSD buy di harga 1944 gimana Mas? Gini lagi ya. Artinya ketika misalkan kita take profit di sini ya, kita tuh mengamankan istilahnya tuh kita mengamankan profit kita untuk menambah equity. Semisal kita itu mau entry buy di sini, kita tuh melawan trend teman-teman. Oke? Jadi itu opsional. Ketika teman-teman ada posisi sell, ternyata dia tuh berada di area 1944, itu bisa teman-teman geser, trailing stop namanya teman-teman ya. Jadi SL-nya bisa geser. Geser. Contoh saya akan geser di sini aja untuk minimalisir sebuah kerugian. Ini kan ada base ya. Ada rally, base, drop ya. Ini ya, rally, base, drop. Jadi saya akan turunkan lagi sedikit di atas. Nah, artinya minimalisir. Nah, ketika turun ke bawah 1944, saya lihat reaksinya. Biasanya saya lihat diturunkan lagi ke time frame. Ada apa sih di sini? Nah, ya. Ini penurunannya itu kan ini meninggalkan jejak gap ya. Meninggalkan jejak gap. Artinya kita bisa close teman-teman ya. Bisa jadi dihantarkan lagi ke atas nanti. Nunggu di 1944. Semisal tersentuh saya akan close manual teman-teman. Oke. Oke, kurang dikit lagi. Saya bisa close manual teman-teman. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kopi panas, kopi panas. Bisa di close. Saya close ya teman-teman ya. Jadi itu opsional. Teman-teman misalkan mau di close, monggo. Kalau misalkan mau di hold, trailing stop. Oke. Ya, oke ya. Ini udah clear ya. Udah saya close ya teman-teman ya. Udah clear, udah close. Oke teman-teman, jadi teman-teman untuk trade kita ini udah ke berapa ya? Udah ke 3 kali ya teman-teman ya. Jadi semoga kedepannya itu juga sesuai dengan ilmu yang setelah kita pelajari itu iramanya itu mengikuti teman-teman ya. Memang pasar tidak bisa diprediksi, namun iramanya itu kita bisa ikuti. Oke, berarti Mas Riki kopinya udah anget lagi ya, Mas Riki ya. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Oke, Pak Dondi, selamat bergabung Pak Dondi. Pak Dondi, kopinya udah anget ya Pak Dondi ya. Oke ya. Oh, Pak Dondi gak ada suaranya nih. Kopi muntuk-muntuk. Oke, siap Pak Dondi, siap-siap. Ya, oke, teman-teman ya, itu opsional. Semisal teman-teman mau hold, ingat ya trailing stop. Oke ya, trailing stop ya, teman-teman ya. Di trailing stop berarti SL-nya itu diturunkan lagi, teman-teman. Atau SL plus terserah teman-teman lah. Apa itu namanya? Yang jelas teman-teman bisa kopinya hangat lagi. Maaf, sebelah mesin berisik nanti keganggu. Oke, siap-siap Pak, siap. Butri, Butri, aman Butri ya? Aman, aman. Oke, siap-siap Putri, siap. Jadi di minggu depan nanti kita ada kelas tentang lebih dalam lagi tentang masalah supply and demand, teman-teman ya. Jadi harap teman-teman yang ada di VIP itu hadir semuanya biar tidak ketinggalan materi yang kita ajari dari awal ya, teman-teman. Untuk Pak Dondi kan baru join nih. Jadi Pak Dondi bisa semisal mau tanya-tanya lebih detail lagi, gimana sih maksudnya itu supaya kita bisa
grow bareng-bareng ya. Itu atau strateginya gimana? Walaupun strategi bukan 100%, nanti Pak Dondi bisa PC saya Pak Dondi ya. PC apa ya? Bisa WA saya gitu Pak Dondi. Nanti kita bisa melakukan pertemuan di FTC, di kantor FTC, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin untuk live trade kali ini cukup sampai di sini dulu. Happy cuan semuanya. Semoga kedepannya ini kita makin lancar, grow bareng-bareng. We are going together. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.